Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Berikut rangkuman informasi pilihan hari ini bersama saya Ardi Lase. Kita ke berita pertama pemirsa. Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Ya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan semuanya akan kita tunjukkan. siap. Kita ke berita lainnya pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Dalam sidang banding, pihak Nadiem menghadirkan dua saksi dari pihak Gotoh, Andre Sulistyo dan Adesti untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT Akap. Nadiem juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook termasuk dengan pihak Google. Menurutnya pemirsa, pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri. Nadiem turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Windows, yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Akap dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Kita ke berita Timur Tengah. Kelompok Houthi menyerang kapal MV Tihama saat sedang berada di pelabuhan Rab El Mandab, Yaman. 3 WNI diduga menjadi korban. Dari sejumlah sumber di media sosial, pemirsa, rudal menghantam kapal komersial yang berlayar dari Oman pada Selasa siang. Kapal berbendera Tasmania milik warga negara Mesir ini diduga mengangkut peralatan militer milik Arab Saudi. Kemenlu melalui KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangan insiden serangan, termasuk dengan perusahaan dan 2 ABK WNI yang selamat.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan rilis 2 ABK WNI terluka sudah mendapatkan perawatan. 1 ABK luka ringan tidak membutuhkan perawatan, sementara 1 ABK lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Kapal MV Tihama membawa 11 ABK, terdiri atas 8 ABK warga negara Palestina dan 3 ABK WNI. Sementara itu, 1 ABK WNI masih belum ditemukan. Namun sejumlah kabar beredar 1 ABK WNI meninggal dunia dan 3 lainnya yang meninggal merupakan ABK warga negara Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Muscat mengupayakan penanganan bagi ABK WNI yang terluka dan mempersiapkan fasilitas kepulangan. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT Republik Indonesia ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru pemirsa yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara di Jakarta. Hal itu ia sampaikan di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku sudah menerima undangan dan akan hadir mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara di Jakarta 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan pakaian yang ia kenakan dalam upacara kemerdekaan nanti. Selain mengikuti upacara kemerdekaan, Jokowi juga akan menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD yang digelar pada 14 Agustus 2026. Hadir, insya Allah hadir. Karena undangannya juga sudah kita terima. Siap. Di sidang besok juga hadir Bapak? Hadir, sidang karena MPR. undangannya juga akan kita terima sekarang ini. Sudah disiapkan baju adat Pak mungkin Pak? Gimana? Baju adat 17 Agustus. Oh, Ibu Jokowi itu yang nyiapin. Spesial. Ya pemirsa, itulah rangkuman berita yang kami rangkum dalam Sindo News 5 hari ini. Saya Adil Ase, sampai jumpa.